Selamat siang sahabat hidroponik semua dimanapun berada. Di dalam video kali ini saya akan mereview instalasi hidroponik saya dengan menggunakan sistem DFT. Kenapa saya menggunakan sistem DFT teman-teman? Karena di tempat saya kadang PLN mati, sehingga saya menggunakan sistem DFT supaya ada sisa air yang tersisa di dalam masing-masing pipa ini. Nah, ini air akan tersisa di bawah pipa 1 inci ini. Ini pipa 1 inci, ini dop 2,5. Nanti akan jelaskan di video berikutnya kenapa saya menggunakan dop dan pipa, tidak menggunakan reducer dari 2,5 inci ke 1 inci, karena di pasaran sangat jarang kita temukan, dan jikalau ada harganya lebih mahal teman-teman. Pipa yang saya gunakan adalah pipa 2,5 inci. 2,5 inci saya lubangi dengan diameter sesuai dengan netpot yang saya gunakan, yaitu 44 sampai 45, dengan jarak masing-masing lubang sekitar 20 cm. Dari lubang yang paling pinggir ke ujung pipa saya berikan jarak 10 cm, sehingga satu pipa kita mendapatkan 19 titik lubang tanam. Ada 6 pipa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga total instalasi ini mempunyai lubang tanam sebanyak 114 lubang tanam. Saya menggunakan penopang dengan diameter 1 inci. Nih. 1 inci, ujungnya saya berikan T, kiri kanannya saya berikan pipa pendek saja. Saya masukkan ke dalam T sini dan saya pakukan klem. Saya paku dengan menggunakan paku tembok. Ada 2 penopang sebelah sini dan dihubungkan dengan pipa 1 inci. Ya, ini penopang yang sebelah kanan dengan jarak sekitar 2 meter dengan penopang sebelahnya. Kita lihat, ini pipa 1 inci, ini T, ini pipa sepanjang 8 cm, ini elbow, pipa pendek elbow, dan dihubungkan dengan penopang yang tadi. Dari T ini disambungkan dengan pipa 8 cm, T, pipa 8 cm, elbow, T, elbow, T, elbow, T sampai ujung, sehingga mendapatkan 6 pipa. Instalasi ini cukup ekstrim teman-teman. Kita lihat bagian luarnya. Ya, itu penopangnya yang bagian luar ke atas, dan yang paling bawah itu saya pakukan dengan paku tembok ke dinding bagian luar. Itu saya bengkokkan menggunakan api sehingga nampak agak hitam. Kita akan mulai dari bak penampungannya. Nah, ini saya menggunakan bak penampungan ember berwarna gelap dengan kapasitas sekitar 80 liter. Kita buka. Ini pompa teman-teman, pompa. Nah, ini nutrisi yang kembali dari pompa, ini nutrisi yang kembali dari instalasi. Akan saya jelaskan teman-teman. Ini selang yang keluar dari pompa. Sengaja tadi airnya tidak saya isi penuh supaya ada suplai oksigen ke instalasi. Ini selang bening yang ada benang-benangnya dengan ukuran 5/8 inci. Saya langsung sambungkan, saya masukkan ke dalam pipa 1/2 inci. Saya berikan lem sedikit dari pipa 1/2 inci masuk ke dalam T 1/2 inci. Ini saya sambungkan cukup dengan sel tip saja teman-teman, dan tidak bocor. Dari T sini ada stop kran, ke kanannya lagi ada stop kran lagi. Kenapa saya bikin 2 sini? Karena untuk mengatur besar kecilnya suplai air nutrisi ke dalam instalasi. Saya menggunakan pompa merek Sakai Pro submersible pump dengan tipe 104. Pompa ini mempunyai daya sebesar 40 watt dan head total 2,2 meter. Instalasi ini mempunyai
tinggi 1,7 meter, sehingga pompa ini cukup untuk mensuplai bahkan lebih. Apalagi di sini saya memberikan reducer lagi dari pipa setengah inci masuk ke selang 5/8 pendek ke selang setengah inci, sehingga pompa sangat cukup untuk mensuplai dengan ketinggian 1,7 meter. Makanya di sini tadi yang kembali ke dalam bak cukup besar, teman-teman. Dari ujung masuk pipa yang paling atas mengalir ke sana ke ujung, itu turun ke ujung bawah pipanya. Ini turun lagi, turun terus masuk ke ujung, nanti turun lagi terus ke ujung, nanti terakhir pipa yang paling bawah dan kembali ke bak penampungan nutrisi. Di sini ada stop kran, di sini ada juga stop kran. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena waktu itu sebelum saya pasang atapnya, nah ini atap dengan menggunakan plastik UV. Ketika hujan turun, maka air hujan bisa masuk ke dalam pipa instalasi. Air hujan akan masuk ke dalam bak penampungan. Tapi jika kita kasih stop kran di sini, caranya pompa saya matikan, air biarkan masuk semuanya, air nutrisi. Setelah habis, ini kita tutup dan ini kita buka supaya air hujan tidak masuk ke dalam bak penampungan nutrisi. Karena kalau air hujan masuk ke dalam bak penampungan ini, maka kepekatan nutrisi yang ada di dalam ember ini akan berkurang. Saya menggunakan kepekatan 1200 ppm. Jadi ini saya tutup setelah semua air nutrisi masuk, dan di sini akan saya buka supaya air hujan akan mengalir keluar dan kita buang. Di sini saya menggunakan dop dan pipa yang tidak saya lubangi tepat di center. Saya bisa, dengan sistem ini saya bisa mengatur ketinggian air yang saya sisakan di dalam pipa instalasi ini. Dari sistem ini kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan, teman-teman? Saya membeli pipa 2,5 inci sebanyak 4 batang. Dari 4 batang itu bisa menjadi 6 pipa dengan panjang masing-masing 380 cm. Saya juga membeli pipa 1 inci sebanyak 3 batang. Ini pipa 2,5 inci saya beli di tempat saya, di daerah saya 100.000, ada 400.000. Ini saya beli sekitar 50.000. Saya beli 3 batang 1 inci. Ini saya juga beli pipa setengah inci pendek saja 2 meter. Nah, saya juga beli stop kran, saya beli pompa tadi, termasuk ada drop, ada elbow, ada T, semua menghabiskan biaya sekitar 1.100.000 sampai 1.200.000. Itu modalnya saja. Itu termasuk dengan pembelian netpot, dan netpot ini masih sisa banyak. Pembelian rock wall media tanam masih sisa banyak. Pembelian bibit juga masih sisa banyak. Termasuk untuk pembelian nutrisi masih sisa banyak. Memang pembuatan hidroponik ini besar di awalnya saja, teman-teman. Tapi kalau sudah jadi seperti ini, biaya yang dikeluarkan per bulannya tidak sampai 50.000. Kita bisa hitung pemakaian listriknya dari pompa yang kita gunakan, kita bisa hitung. Dan dari instalasi perdana ini saya menanamkan sawi caisim yang saat ini sudah berusia 21 hari tanam. Kita akan coba melihat, teman-teman. Kita ambil sampel. Nah, ini sudah terlalu berat. Umur 21 hari tanam. Nah, kita lihat akarnya sangat banyak, lebat, warna putih, panjang, menandakan sayuran ini sehat. Dari satu lubang netpot ini saya tanam
sebanyak 5 benih bibit sawi. Saya memang eksperimen. Kali ini yang pertama saya tanamkan 5 benih. Yang berikutnya setelah panen ini akan saya tanam 2 benih, dan berikutnya lagi akan saya tanam 1 benih. Dari eksperimen ini teman-teman nanti bisa mengikuti video saya berikutnya, mana berat maksimal yang akan kita dapatkan, apakah dengan mengisi 5 bibit, 2 bibit, atau 1 bibit. Dan saat ini panjang atau tinggi sayuran ini kira-kira 30 cm. Untuk yang paling atas mendapatkan pencahayaan sampai jam setengah 3 sore nanti. Dan di tempat saya sekarang menunjukkan jam 1. Kita tengok di sini sudah tidak mendapatkan pencahayaan, makanya pertumbuhan yang paling bawah dengan yang paling atas sangat berbeda. Yang paling atas cukup sempurna teman-teman. Dan semoga dari video kali ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua supaya bisa memanfaatkan ruangan atau space yang ada di rumah masing-masing sambil belajar berhidroponik. Pulang kerja kita melihat hijaunya sayuran tanaman kita, sangat menyenangkan teman-teman. Untuk itu, supaya bisa mengikuti video berikutnya, karena saya akan membuat video-video berikutnya yang akan membantu teman-teman supaya sama-sama kita belajar berhidroponik, silakan bantu subscribe dan tandakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya membuat video terbaru. Demikian teman-teman video kali ini. Salam hidroponik, salam hijau.